If we all stand together as one time. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Aulia Puspa Maharani. Ya. Panggilannya Aulia. Aulia, Aulia. Terserah. Bebas. Yeah. Ini singer Makassar dengan tutor bahasa Inggris di kampung Inggris juga. Iya, betul. I was a singer. Yeah, but I'm not a single anymore. Wow. Yes. Pengantin baru ya. Iya, Bel, selalu ya. Sombongnya luar biasa ya, makin sombong ya. Gak apa-apa. Kalau ketemu sama Kak Zika tuh harus sombong ya kan. Gak sah kalau gak sombong pokoknya. Ya, untuk mendorong saya untuk cepat juga gitu ya. Iya, sure. Nikah kapan sih? 5 Juni. Pas masa pandemi. It's been 2 months. Ya, pas pandemi, pengantin corona, Beb. Gimana rasanya? Wow, gak bisa dibayangin, gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Karena kan kita udah prepare jauh-jauh hari ya, since March. Terus udah booking hotel dan lain-lain semuanya. And at the end kita hanya nikah di KUA ya. Tapi sebenarnya I'm so grateful ya, karena akhirnya mendapatkan sesosok lelaki yang baik dan he love me. Cuman satu yang paling penting di sini. Apa itu? Sah, betul banget. Itu yang paling penting. Ya. Sah dan malamnya sudah. Sudah ngobrol maksudnya. Ngobrol percakapan ke depannya seperti apa udah. Oke. Ini meja kurang luas kayaknya ya. Pokoknya kalau ketemu sama Kak Zika kayak gini lah. It's been a long time. Kita ketemu kapan terakhir ya? It was kapan ya? Itu di kampung Inggris. Tapi lucunya kita nggak pernah se-event ya. Eventnya pada saat di kampung Inggris aja. Yes, I think 2019 ya. 2019. Dan tahun lalu kan Bu ya. Berasa kayak 10 tahun yang lalu ya. Betul banget. Tapi kan kita selalu keep in touch ya. Oke, keep in touch dan you know. Yeah, and I'm so happy karena sekarang Kak Zika jadi host di BDD Media Komunika. Ini juga keren banget. Aku baru lihat sih kemarin pas dikirimin. Oh ternyata ada yang kayak gini juga di Makassar lagi ya kan, keren banget. Kalau aku lihat sih kayaknya belum pernah ada ya, kalau nggak salah. This is gonna be the first time. Ini adalah yang pertama kali dan juga the first one yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga. One and only. Semoga gua nggak salah ya. Ya mungkin habis ini ada atau mungkin sebelumnya pernah ada, cuman kita nggak tahu ya. Kok jadi kayak aku yang host? Saya baru pengen ngomong kenapa ibu jadi host tiba-tiba yang ngulik ya. Oke, baik. Ini di kampung Inggris dan juga dulu sebagai penyanyi. Singer sudah tidak aktif lagi? No, I'm not. Itu udah pokoknya terakhir itu 2017. Habis itu udah terus ke kampung Inggris. Terus di sana ya I've never thought before kalau akan jadi tutor gitu kan. Karena aku dulu nggak mau banget jadi teacher. Oh berarti dulunya pas kesana tuh jadi student? Member. Jadi sana dikenalnya member gitu ya, student ya. Dan aku tuh udah boleh cerita nih ya tentang kampung Inggris. Nah jadi kan awalnya aku ke kampung Inggris tuh I was thinking kalau kampung Inggris itu kayak satu tempat kursusan aja dan ya udah semua orang akan belajar di sana ya kan. But the fact is ketika aku datang ke sana I was surprised karena ternyata 100 if I'm not mistaken kayaknya 200 bla bla bla. 200? Yeah, courses there. Banyak banget ya kan? 200-an. Banyak sekali itu. Dan aku kayak ternyata kayak gini kampung Inggris. Terus mungkin that's why dipanggilnya kampung Inggris ya, karena banyak tempat kursus gitu di sana. Banget. Jadi kayak mereka ngumpul gitu di satu wilayah namanya Pare. Oke, Pare. Pare itu kecamatannya. Oke. Kediri kabupatennya. Oke. Jadi Jawa Timur provinsinya. Ini apa? Oke, terus aku ke sana itu pokoknya 2017. Dan waktu itu ya udah jadi member juga. Tapi I was graduated from English education itu long time ago, 2014. Sebelum berangkat ke kampung Inggris? Enggak, ya jadi 2014 aku udah SPD pendidikan bahasa Inggris. Habis itu udah kan aku ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh jadi teacher gitu, kayak harus sabar, harus ngembang. Tapi mengambil pendidikan bahasa Inggris toh? Iya.
Ada dulu memang ada niatan untuk jadi guru bahasa Inggris? Nggak ada. Cuman I love English so much since I was kid. Jadi kayak ya udah tertarik aja daripada ngambil sastra, kan dua tuh pilihannya. Kenapa ngambil sastra? Nggak suka aja. Kenapa? Terlalu ribet ya? Iya, aku nggak suka baca soalnya. Ya. Akhirnya memilih untuk lebih ke pendidikannya. Betul. Jadi akhirnya pas selesai itu ngerasa ya udahlah. Tapi aku karena sejak kuliah tuh udah mendalami nyanyi. Jadi ya udah keasikan lah. Akhirnya di saat teman-teman aku jadi teacher, aku malah jadi penyanyi. Iya, terus udah kurang lebih 5 tahunan kayak ngerasa jenuh gitu. And you kept singing there, tetap nyanyi di sana gitu ya, walaupun sebagai guru juga. Betul, tetap nyanyi, tetap nyanyi. Nah jadi habis itu udah ngerasa kayak waktu itu mau S2, jadi makanya I decided to go to Kampung Inggris, and that was my very first time juga setelah banyak teman kampus yang dulunya pengen banget ke Kampung Inggris, bahkan udah ke Kampung Inggris, tapi aku kok nggak pernah ya, karena memang nggak pernah tertarik sih awalnya. Dan talking about their kayak kehidupan yang ada di sana. Kalau kehidupan di Kampung Inggris sih, kalau dulu ya pas aku datang tuh aku rasa bener-bener menerapkan English area. Ya, jadi itu 24 hours. Kalau kita di tempat kursus itu ngomongnya bahasa Inggris. Dulu aku pernah di punishment namanya kiss the wall. Kiss the wall. Jadi harus mencium tembok begitu? Iya, nyium tembok gitu. Nyium tembok karena aku speak bahasa. Unik ya? Iya, speak bahasa waktu itu. Itu adalah hukuman yang diterapkan sama Mr. Chris. He's from England. Jadi berarti ada native juga yang mengajar di sana. Ada native speakers. Jadi itu waktu itu ada 2 orang, tapi yang pas sama bareng-bareng aku terus tuh namanya Mr. Christopher. Dan dia itu benar-benar memberikan punishment. Tapi menurut aku dia salah satu orang yang membuat aku terinspirasi bahwa English is so fun. Karena banyak orang yang berpikir bahwa apaan sih gue gak bisa deh kayaknya, English susah dan lain-lain sebagainya. Dia juga yang benar-benar akhirnya membuat aku, I finally realized kalau English is not always about grammar. Jadi, it's not always about grammar, and it's not difficult. Yes, that's not difficult. As always, people always think. Yes, we just only need to practice more and more. Gitu aja. Tapi pada saat belajar pertama dan membuat kamu tertarik dengan bahasa Inggris, apakah karena Mr. Chris ini kelihatan good? Enggak juga sih. Looking good or handsome or funny? Dia funny. Kalau funny iya. And humble. Iya, humble. Ini kita berbicarakan tentang funny atau Chris? Funny, Kak Funny maksudnya. Ya, Chris yang funny ya. Christopher itu dia, but he is younger than me gitu. Jadi dia sih waktu itu he was 19 years old, dia masih 19 tahun gitu. Masih 19 tahun pada saat itu. Iya, tapi memang dia experience-nya luar biasa, lama belajar di China juga dan lain-lain. Let's not talk about Chris, let's talk about Kampung Inggris ya. Yeah, because he is a part of Kampung Inggris also. Oke. 200-an lebih. Ya kan bisa dibilang seperti itu. Ini berarti mereka terdampak dengan COVID-19 juga pasti ya. Banget. Dan termasuk kamu. Iya, sure. Jadi itu udah ditutup. Kampung Inggris itu udah ditutup sejak bulan Maret. Shutdown yang benar-benar tutup, nggak bisa didatengin lagi atau? Itu karena waktu itu ada korban. Di salah satu kan kalau di tempat kita tuh Brilliant Kampung Inggris itu kan di Jalan Flamboyan. Nah kebetulan yang meninggal tuh katanya sih karena COVID. Jadi makanya gara-gara itu akhirnya lockdown benar-benar total. Sampai pada akhirnya kemarin baru dibuka di tanggal 10 Agustus. Jadi lama juga ya vakumnya ya. Dari Maret. Sejak Maret sampai Agustus baru buka lagi. Dan aku lihat sih kayak untuk sekarang mereka nggak terlalu banyak yang berani datang juga ya. Mungkin karena masih aware, orang tua juga masih gimana ya perasaannya. Cuman udah kita membatasi kuota di Kampung Inggris tuh sekarang jadi fungsinya dibatasin gitu kuotanya. Jadi kayak cuma 50% dari kuota biasanya. Padahal kan kemarin ini kan seharusnya it should be holiday ya kan. Nah, ini harusnya rame gitu ya. Holiday itu rame biasanya pokoknya Juni, Juli, Agustusan itu pasti rame, tapi sekarang sepi. Dan memang karena dibatasi dan juga kayak banyak persyaratannya gitulah. Tapi kalau kita bilang banyak loh orang-orang Indonesia yang ternyata masih pada penasaran, kenapa sih di Pare dikatakan sebagai Kampung Inggris? Apakah orang-orang di sana memang menggunakan bahasa Inggris full? Orang-orang sekitar yang memang bisa dibilang local citizens yang ada di sana, apakah mereka benar-benar menggunakan full bahasa Inggris? Karena saya pernah dengar bahwa ada beberapa, bahkan mungkin hampir semua
yang jualan-jualan bakso pun itu juga menggunakan bahasa Inggris. Is that right? Yeah, that's right. Jadi kenapa namanya Kampung Inggris? Awalnya dia itu sebenarnya adalah nama pendirinya adalah Pak Kalen. Jadi Pak Kalen ini awalnya membuka kursus bahasa Arab. Pak Kalen ini adalah orang lokal? Iya, lokal. Nah, jadi dia bahasa Arab tuh awalnya di sana. Terus karena banyak ternyata warga lokal yang berminat bahasa Inggris, akhirnya dibukalah satu tempat kursus di sana. Habis itu alumninya buka kursusan lagi, jadi kayak gitu. Bercabang-cabang akhirnya banyak awalnya begitu ya. Mereka hanya marketnya kayak lokal aja gitu. Terus lama kelamaan jadi udah sampai keluar dan akhirnya dinamakanlah Kampung Inggris gitu. Nah, kalau kita bicara tentang habit mereka yang ada di sana or daily life-nya, memang benar kalau di zamanku itu dulu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak tukang bakso Batagor, mereka tuh tahu kalau kita tanya how much is this, mereka akan jawab it's misalnya 5,000 atau berapa gitu. Mereka tahu. So saya bisa datang dong ke sana ya menggunakan bahasa Inggris ke mereka gitu ya. Bisa, karena mereka tuh sebenarnya diedukasi juga. Jadi untuk bahasa Inggris. Iya, jadi kayak per month itu mereka dikasih kelas, khusus good. Dan benar-benar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kayak kalau mereka kan ya jualan, untuk jualan, gitu. Jadi tawar menawar bahasa Inggris seperti apa? Vocabnya seperti apa semuanya dikasih sama mereka. Kayak gitu. Saya boleh beli Batagor? Nggak boleh. Seperti itu ya? Iya, kayak gitu contohnya. Saya mau beli. Itu bule-bulean, Pak. Saya mau beli better. biskuit ya. Kan better ya kan, betul nggak sih? Betul American accent. Saya menggunakan British kalau begitu. Saya mau beli better or water. Baik. Kampung Inggris. Kamu udah berapa lama sih di sana waktu itu? 3 tahun sih total sampai aku akhirnya balik ke Makassar. Dan persiapan untuk nikah. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya bolak-balik. Jadi kayak 1 tahun, habis itu balik lagi. Terus nanti sebulan di Makassar, balik lagi kayak gitulah. Dan it's like my second home soalnya gitu. Soalnya I experience many things. Selama kamu di sana tuh ada berapa? Sekisaran berapa? Apa tuh? Jumlah member ataupun students yang ada di sana? Ratusan, ribuan sih. Karena kalau di sampai jutaan? Ya, di tempat aku kan namanya Brilliant Kampung Inggris. Dan di Brilliant itu kalau misalnya periode liburan aja nih ya, misalnya Juli itu bisa dalam sebulan itu mencapai 3.000 siswa. Wow. Iya, in a month. Belum lagi kursusan yang lain. Itu pasti akan banyak juga. Yes, can you imagine that? Banyak banget. Jadi kampung itu tuh rame dan serunya tuh karena di sana kan anak-anak pada sepedaan. Sepeda seperti? Mereka nyewa rental. Bukan sepeda-sepeda yang kekinian zaman sekarang seperti itu. Oh, enggak juga, bukan sepeda lipat sih. Oh, bukan. Sepeda apa sih tuh namanya? Yang ada keranjangnya di depan, sepeda. Oh iya. Ontel. Iya, benar. Jadi sepeda-sepeda ala Eropa gitu ya. Iya, jadi kayak wah, keren dong ya. Keren. Pas kita nyampe di sana, kita tuh bisa nyewa per bulan, per minggu gitu bisa. Jadi tergantung kamu pengen sewanya seberapa lama. Terus gampang aja sih di sana dan murah. Oh iya, ini semua orang bisa datang ke sana langsung gitu ya. Iya. Tapi mahal gak sih makanan yang ada di sana? Murah banget. Kalau kita berbicara tentang living cost atau biaya hidup ya, aku sendiri kaget banget karena before going to Pare, aku tuh sebenarnya sempat tinggal di Jayapura 1 year. Jadi 1 tahun aku di Jayapura yang kita tahu sendiri ya. Which is harga makanan sana. Living costnya Beb, ya ampun. Aku aja pertama kali datang ke Papua itu makan Indomie, telur, nasi, sama ini apa sih namanya mineral, itu bayarnya 60.000. Hanya itu saja. Harganya 60.000 rupiah. Dan aku juga surprise lagi pas aku datang ke Pare, aku makan nasi, tempe, ayam, telur, terus pakai es teh, bayarnya coba berapa? Guess it. 25.000, 30? No. 20.000? No. Oke. 50.000. 7,000. What? Only 7,000? Yes, only 7,000. Dan aku waktu itu mikir kayaknya, Bu, ini gak salah, Ibu gak rugi. Kayak gitu. Kok bisa ya harga segitu ya gitu ya? Pakai ayam pula kan? Iya. 7.000 rupiah dengan ST. Kalau kita makan nasi pecel 5.000 Beb. Itu sudah termasuk ST-nya? Iya. Oke, fix. Kru besok saya traktir ya. Besok kita traktir terbang ke Pare. Bayar pesawat masing-masing. Iya, jadi
kos di sana asik banget, murah. Makanya banyak orang yang betah tinggal di sana karena kayak gitu. Apalagi kalau anak-anak yang dari Sulawesi, kalau dari Papua apalagi ya kan pasti kayak ngerasa kaya banget gue di sini gitu kan. Yes. Lah bisa beli apapun. Lu mau gue traktir sini lo, jadi kaya gitu kan. Dalam seminggu mau kirimin duit mah. Oke, baik. Sejak kapan cinta dengan bahasa Inggris dan juga nyanyi? Kalau kita berbicara masalah nyanyi dan bahasa Inggris mungkin tidak terlepas dari itu ya. Oke, kalau suka sama bahasa Inggris itu pokoknya since I was kid, karena dulu papaku tuh suka putar lagu karaokean, kayak lagu-lagu yang pokoknya yang dulu-dulu banget dah, kayak Don't Sleep Away This Night My Baby, kayak gitu-gitu ya. Terus, berarti papa dan mama bisa panggilannya apa sih papa? Ibu dan Eta. Jadi Eta dan Ibu bisa nyanyi juga? Bisa nyanyi. Kalau Ibu nyanyinya bagus, kalau Eta nyanyinya kayak dia yang diikutin sama musik, bukan dia yang ngikutin musik. Oke. Jadi kayak balap karung gitu ya, lomba-lombaan. Maaf Eta ya. Dia yang mancing. Jadi kayak gitu. Nah, jadi itu awal kecintaan aku dengan bahasa Inggris sekaligus dengan music. Nah, awalnya kayak gitu. Terus akhirnya karena aku udah mulai interest banget sama music, akhirnya mulai mempelajari lagu-lagu bahasa Inggris. Terus awalnya kan apa sih tuh lagu Sherina dulu, I Have a Dream. Itu lagunya Westlife, Bu. Iya kan sama Sherina, featuring Sherina. Jangan You always win, I know. Ya, terus. Oke. Nah, jadi waktu itu aku akhirnya pengen tahu nih, ini lagu artinya apa sih? Nah, berangkat dari lagu tersebut. Yes, that was my easy listening, catchy dan ya anak-anak banget ya, gampang. Waktu itu. Jadi it was my turning point. Aku jadi kayak suka ya, ternyata asik belajar bahasa. Jadi aku belajar, terus aku udah tahu dream itu, belajarlah dari vocab itu, dream itu mimpi, have itu mempunyai dan lain-lain sebagainya. Akhirnya aku benar-benar suka. Sampai kayak di sekolah SD aku tuh suka banget dan semangat banget kalau belajar bahasa Inggris, sampai seterusnya sampai akhirnya I decided to continue my study to English education gitu. Oke, sampai sekarang pun masih mencintai bahasa Inggris dan juga bernyanyi walaupun tidak di panggung lagi. Benar gitu ya. Banget. Suka sih kalau dulu tuh kayak singing and English is my life gitu. Berbicara masalah orang tua, kedua orang tua, Eta dan Ibu, lebih dekat dengan siapa sih? Ibu sih pastinya kalau Ibu justru. Karena biasanya kalau anak perempuan tuh dekat sama ayah kan. No, karena dia sibuk. Jadi ada banyak kerjaan juga karena dia di bagian pemerintahan juga di Kabupaten Goa. Makanya kayak jarang sih ketemu. Oh, asli Goa? Enggak juga, asli Maros sebenarnya. Ibu asli Maros. Oke. Cuman karena bapak tugas di Goa itu sejak aku SD, jadi akhirnya kita jadi warga Goa. Tapi sekarang karena taken by orang Maros, jadi warga Maros lagi. Oke. Dan sempat membawa ibu kah juga ke kampung Inggris? Sebenarnya itu bukan membawa sih, lebih kepada dia datang secara tiba-tiba. Dia yang datang secara tiba-tiba? Iya, jadi I got sick. Waktu itu sakit kan, tipes kan, tau lah di sana ngajar dari pagi sampai malam, terus habis itu ngambil event. Terus emang berapa jam belajarnya? Di sana sih ada 9 kelas per hari. Wow. Maksudku tutornya bisa mengajar. Oh, dibagi-bagi gitu ya? Tutornya bisa punya 9 kelas per hari untuk ngajar. Tapi kalau misalnya member, they have 4 classes in a day. Jadi 4 classes itu benar-benar belajar di Brilliantnya, and 2 classes itu belajar di campnya. Jadi kayak morning class sama study club gitu. Oke, kemudian pada saat kamu sakit, datanglah ibu dengan surprisingly. Iya, surprisingly karena waktu itu aku tipes dan kayak sempat dibantu oksigen gitu kan. Sudah jadi, separah itu sampai di rumah sakit gitu ya? Jadi akhirnya dia benar-benar datang dan akhirnya jalan-jalan deh ke Malang. Jalan-jalan ke Malang, menyempatkan diri gitu ya? Menyempatkan diri. Asiknya kampung Inggris tuh karena kayak kita tuh punya banyak destinasi untuk pergi. Kayak bisa ke Bromo. Nah, cepatlah sembuh. Saya mau ke Malang ini. Gitu ya ibunya waktu itu. Bisa ke Malang, jadi memang itu benar-benar sesuatu yang aku rindukan sih. Biasanya aku 2 bulan sekali pasti ke kampung Inggris, tapi gara-gara COVID masih takut juga ya. Masih ada sedikit kepanikan dan apalagi Jawa Timur kayaknya masih tinggi banget deh angkanya. Jadi kayak enggak deh, udah terakhir aku kesana tuh Januari tahun ini 2020. Yes. Ibu pada saat datang ke sana mendampingi kamu di rumah sakit ya. Beliau sempat meninggalkan pekerjaan waktu itu berarti. Iya,
karena udah tiba-tiba banget kan. Namanya seorang ibu, mau dibilang juga kita nggak apa-apa, bisa sendiri nggak bisa. Kok tanpa sepengetahuan kamu? Maksudnya dia nggak pernah ngomong kalau mau datang gitu, tiba-tiba datang di depan. Iya, tiba-tiba wajah sudah ada aja. Tiba-tiba datang aja karena dia kontekan sama temenku sih, karena memang sudah sangat panik ya. Karena kalau aku kan orangnya selalu tegar gitu. Walaupun sakit segala macam. Iya gitu. Baiklah. Viewers BDD, kita lagi taping sekarang juga. Dan tanpa sepengetahuan bintang tamunya, sekarang juga sudah kita datangkan orang yang sangat dekat dengan Aulia. Siapa sih? Dulu sempat dikagetkan waktu di kampung Inggris. Dan ini dia Tante. Gak ada. Oh gak ada, memang gak ada. Udah tahu aku. Kenapa? Karena dia lagi di dokter. Kalau misalnya tiba-tiba dia kompakan sama kita kan itu bisa jadi masalahnya. ya kan? Kan Kazigel you can do anything. Ya, kan? Ya berarti dekat sekali ya, intim banget dengan ibu. Banget. Jadi kayak sahabat bisa. Semua hal yang akan aku lakukan dalam hidup aku tuh harus dengan restunya dia gitu. Even kayak ke kampung Inggris pun awalnya dia kan gak setuju. Karena katanya aduh nanti jauh lagi apalah segala macam. Tapi ternyata ketika aku sebulan di kampung Inggris, saya decided wearing hijab dan dia kaget banget. Oh kan? Berarti sebelumnya belum menggunakan hijab? Belum. Kan dulu nyanyi terus ya lah rambutnya pirang. Oh ya, wow. Bajunya ya udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi ya kan. Nah tapi sejak di sana alhamdulillah sebenarnya kampung Inggris itu has changed my life. Bukan hanya membuat aku bisa speaking English, tapi juga benar-benar has changed my whole life if I can say that. Karena aku memutuskan memakai hijab tuh karena di sana kan lingkungannya tuh kayak Islam banget. Oh jadi kayak pesantren-pesantren gitu ya? Gak juga sih, cuman orang-orangnya tuh sopan, tertutup, jadi kayak religious banget gitu ya. Kayak minder aja gitu Beb, kalau tiba-tiba kita datang kayak gitu. Ya orang sini pada religious kok. Bener. Yes, oke. Di sana juga ada religious meeting namanya. Jadi. Dan pada saat kamu nyanyi di panggung. Kemudian belum pernah kepikiran untuk berhijab waktu itu ya? Belum pernah. Sebenarnya ada keinginan ada, cuman ya dulu lah zaman jahiliyah tuh kayak kebayangnya kayak gini. Ibu lahir di zaman jahiliyah. Kayak lama banget dulu tuh ngerasa takut aja gitu kehilangan rezeki, kayak nanti kalau pakai hijab jobnya kurang gitu kan. Lebih takut kehilangan rezeki daripada kehilangan dosa gitu ya. Iya benar banget. Daripada nambah dosa waktu itu benar-benar gitulah. Oke. Dan finally ketemulah seorang laki-laki yang bisa dikatakan sebagai laki-laki pemimpin yang baik. Insyaallah. Oke, idaman. Amin. Hadir nggak sekarang? Enggak, jadi dia lagi kerja, makanya nggak ditemenin. Kalau dia sih sebenarnya orang yang sangat support aku banget, dan apapun yang aku lakukan itu dia selalu support. Kayak misalnya dalam aku ngajar bahasa Inggris, dia support. Dalam ngajar apapun pasti selalu dia kasih semangat aja. Kayak sampai sekarang masih mengajar juga. Ada kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin? Iya, masih ada online class juga. Masih ada online class. Oke. Kemudian sang suami ikut belajar juga? Dia sih sibuk ya. Jadi karena sebenarnya kita tuh kalau mau dibilang kayak dari beda alam, Beb. Maksudnya beda alam ini maksudnya apa nih? Maksudnya dia, kamu gak nikah sama jin kan? Dia dari kehidupan yang benar-benar religious banget. Oh kamunya yang jin? Iya, akunya yang jin, Beb. Jadi itu habis itu ketemu sama aku yang ya teman-temannya dari kalangan entertain. Ya tau lah gimana kan kita lifestyle-nya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Ya tapi aku udah banyak mengurangi pertemanan yang gak bermanfaat baik buat aku dan sebagainya. Itu udah terfilter secara sendirinya lah pas berproses berhijrah gitu. Bisa dikatakan berarti kamu adalah orang yang beruntung, perempuan yang sangat beruntung bertemu dengan jodoh seperti dia. Yes, I'm so lucky one. Dan semoga dia gak rugi ya. Baik, kalau begitu kita akan bermain dengan games yang akan kita mainkan sekarang juga. Jadi permainan ini lebih menantang mungkin, saya kurang tahu. Tapi kita akan melihat langsung seperti apa jawaban kamu di games Pilih Cepat. Boleh, oke. Aku harus konsentrasi kalau kayak gini ya. Jangan dicontoh dong, jangan dicontek. Baik, pertanyaannya tinggal ada 2 aja. Ada 2 pilihan, kamu tinggal menjawab salah satunya. Misalnya hitam atau putih, kamu jawabnya merah. Hitam. Gak ada di pilihan ya? Suka aja kalau kamu naik darah. Menit ke 30 ganti bintang tamu bisa ya? Banyak aja tuh. Jangan dia deh. Oke. Baik. Coto Makassar atau nasi pecel? Nasi pecel.
Kamu dari Sulawesi Selatan loh. Iya, tapi aku suka nasi pecel. I love it so much. Kalau dibilang aku suka daging-dagingan. Tapi kalau disuruh pilih dibandingkan dengan nasi pecel, aku suka nasi pecel. Termasuk dagingnya suami ya? Daging kurban maksudnya yang kemarin ya. Baik, berikutnya liburan luar negeri atau dalam negeri? Di luar negeri. Sudah pernah? Iya. Ke? Kalau banyak sih, tapi yang paling aku seneng tuh adalah liburan sambil ibadah, itu umroh. Karena aku ketemu jodoh di sana. Oh, ketemunya di sana justru? Iya dong, di depan Ka'bah. Ini kayaknya lebih enak mengulik itu ya. Udah bisa jadi sinetron kan ya. Oke. Terus kalau jadi waktu itu kita umroh bareng aja, terus nggak saling kenal. Satu travel, tapi nggak saling kenal banget. Habis itu udah. Satu travel maksudnya? Sama bareng berangkatnya. Oh, travel berangkat itu kamu dengan dia sama gitu? Iya, dia sama. Terus kita ya udah punya doa yang sama mungkin ya di depan Ka'bah. Dan akhirnya dia dipertemukanlah gitu ya. Iya, dipertemukanlah. Jin dan Jun. Oke. Suka bener kalau ngomongnya. Oke, berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri. Luar negeri pastinya. Kenapa? Kalau orang suka bilang kamu harus mencintai karya-karya anak negeri, benar, I do. Tapi kalau ditanya lebih suka yang mana, ya karena I love English so much and I learn English many more, itu memang benar-benar dari lagu. Jadi banyak aku belajar bahasa itu dari lagu, kayak pronunciation-nya, vocab-nya, dan apapun. Banyak, jadi aku suka banget lagu-lagu. Kenapa kamu gak berbahasa Inggris saja terus gak usah berbahasa Indonesia kalau begitu? Gak apa-apa, karena takutnya Bapak gak ngerti. Sombong. Oke, baiklah, belum tahu dia. Saya besarnya di mana? Di mana? Di Petara. Zimbabwe, Bu. Zimbabwe saya, Bu. Luar negeri saya, Bu. Sigal Esria di Zimbabwe. Zimbabwe itu sengkang ya? Selanjutnya, kalau ada waktu untuk liburan dengan suami tercinta di luar negeri, pilih Prancis atau Itali? Prancis. Why French? Enggak, suka aja ngeliat orang foto gitu di bawah menara Eiffel. Karena kalau di sini kan fotonya tower-tower Telkomsel gitu kan. Kau sekarang sudah banyak tower-toweran juga kan? Iya, tapi enggak ya, pengen banget. Kan ada itu tower-tower Eiffel Tower yang memang duplikat-duplikatnya kan yang banyak. Kayak Bapak pernah foto ya? Oke, kok stalking ya? Ini yang dikulik siapa sebenarnya? Oke, selanjutnya. Tolong jangan undang dia lagi ya, bisa bocor habis-habisan saya ini. Bioskop bareng suami atau ke karaokean bareng sahabat? Bioskop bareng suami dong. Jadi emang gak punya sahabat sekarang kan? Punya, tapi marriage life itu benar-benar membuat kita kayak harus berdua aja gitu, menghabiskan banyak berdua waktu saja gitu ya. Sayang aja kalau misalnya ada sesuatu, kan kalau abis nikah semuanya bernilai ibadah, Beb, ya kan? Jadi nikah dong. Sebenarnya belum waktu closing sih, closing sekarang boleh ya? Iya, ini sebenarnya aku menasehati gitu kedatanganku, ya nggak sih? Berfaedah kan ngundangnya. Kemarin sebenarnya ditanyain, ada teman gak sih Gali bisa diundang? Wah, ada tuh Miss Al. Dan sekarang akhirnya detik ini juga saya menyesal. Iya, jadi tiba-tiba ngerasa nggak usah kenal aja gitu ya. Iya, tapi bener loh, kita harus motivasi betul, karena memang apapun yang kita lakukan itu ibadah, enak, Beb. Jadi kayak pandang-pandangan juga ibadah, semuanya ibadah. Jadi kapan mau beribadah? Pengen nangis. Kan debu kering dong. Enggak, kan sekarang kita udah di BDD Media Komunika. Ini kan nanti Kak Zigal udah ada di YouTube juga, ada di podcast juga. Siapa tahu ada yang minat ya kan. Mungkin BDD Media bisa buka promo gitu kan untuk Kak Zigal, buy one get one free atau apa kayak gitu, promo. Besok-besok BDD butuh host baru nggak? Bikin program baru, terus hostnya dia. Tema programnya itu adalah percintaan. Nanti ngebully orang aja. Gitu. Kasian. Baik, ya berbicara masalah hal-hal yang memang dunia kamu sendiri, nyanyi, kemudian juga bahasa Inggris, yang kamu bisa dikatakan bahwa sudah mencapai semua itu. Ya kan, nyanyi sudah dikatakan bahwa you are singer dan melakukan seperti hobi dan pun dibayar. Yep, betul. Ya kan, kemudian berangkat lagi menyalurkan bahasa Inggrisnya di kampung Inggris dan dibayar pula. Ada harapan yang belum tercapai nggak sih? Harapan sih udah semuanya. Kalau aku sih alhamdulillah banget. Menikah udah. Ya udah. Keturunan aja yang belum ya? Iya. Segera ya. Amin. Jadi itu pengen banget. Dan kalau ditanya, misalnya punya keturunan, mau nggak anaknya jadi penyanyi? Jawabannya enggak. Gitu. Mau kenapa? Mau karena sudah pernah merasakan itu ya? Iya. Mau nggak anaknya bisa bahasa Inggris?
bisa boleh, tapi nggak usah didalamin. Aku sih lebih pengen. Kamu takut dikalah sama anak kamu sendiri? Enggak sih Beb, aku lebih pengen kayak ya udahlah, pengen anaknya jadi hafiz Quran aja. Oh. Iya, jadi kayak ada perubahan betul investasi ya? Dunia akhirat. Mau nggak anak kamu mirip si ganteng Sigal? Enggak. No, thank you. Next. Enggak. Next question please. Kita udah habis. Pertanyaan lagi madam? Oke, udah habis. Oke, baik. Well, thank you so much for coming. Sudah datang pada. Welcome. Ya, tapi satu sebelum kita closing, saya pengen kamu sampaikan kepada viewers BDD yang ingin belajar bahasa Inggris, tips-tipsnya apa sih untuk bisa belajar dengan fun? Oke, so guys, sebenarnya banyak orang yang masih punya mindset yang salah ya. Jadi itu tuh kayak false belief atau kepercayaan yang salah yang kamu punya. Kayak pertama bahasa Inggris itu susah, kedua belajar bahasa Inggris itu mahal, ketiga aku nggak ada waktu, dan keempat oh ya lingkungan aku nggak ngedukung. Ntar aku dibilangnya ih sok bahasa Inggris banget sih ngapain gitu kan. Oke, dan semuanya sebenarnya ada jawabannya. Grammar, kalau kamu berbicara bahasa Inggris itu susah, mungkin karena you always talking about grammar, sedangkan bahasa Inggris itu bukan tentang grammar ya. Jadi yang harus kamu pahami adalah bahasa itu merupakan jembatan atau alat komunikasi. So as long as we can understand each other, aku rasa nggak ada masalah. Mau grammar kamu bagus, mau tata bahasa kamu seperti apapun, selama lawan bicara kamu mengerti ya nggak ada masalah ya kan. Terus kalau ada yang punya alasan lagi nih, aku nggak punya waktu untuk belajar bahasa Inggris. Untuk sukses dalam suatu hal, kamu nggak bisa punya waktu yang sisa atau memanfaatkan sisa waktu kamu. Tapi kamu harus bikin waktu sendiri. Jadi bukan sisa waktunya yang kamu gunakan untuk belajar bahasa Inggris, tapi kamu menyiapkan waktu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau menurut aku sebenarnya yang pertama adalah keinginan sih. Keinginan dulu, kemudian cinta terhadap bahasa Inggris mungkin? Yap, pastinya. Kalau ada yang bilang English is not your passion, itu aku rasa bisa dibangun. Karena bagaimana dengan fashion aku sekarang? Itu fashion, itu beda. Passion. Okay. Selanjutnya. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris kan sekarang udah ada di semua platform. Jadi kalau menurut aku, kalau mau belajar bahasa Inggris, kamu harus mulai dari apa yang kamu paling suka dulu, your favorite thing. Misalnya kamu suka fashion, ya kamu cobalah nonton fashion video-video, atau kamu baca majalah-majalah fashion. Apa aja sih? Kalau kamu suka musik, ya coba dengerin musik dalam bahasa Inggris. Pokoknya aku rasa bahasa Inggris udah ada di semua hal, udah ada di semua platform. Ada YouTube, ada dan lain-lain semuanya. Spotify. Benar, dan ada ini juga BDD Media. Nanti akan banyak edukasi pasti di sini. Sangat dan juga inspirasi yang begitu luar biasa. Pasti. Termasuk dari kamu, walaupun inspirasinya sedikit, ketawanya lebih banyak. Iya kan Kak Zigal yang minta ketawa. Aku hari ini niatnya serius. Oke, baik, kita pengen closing, tapi saya mau dong kamu closingnya dengan nyanyi. Oh my. One of your favorite songs, whatever it is. Kalau aku sih sebenarnya pengen nyanyi lagu yang pengen aku sampaikan isinya ke semua orang, karena sekarang we are surviving COVID-19. Jadi kita sedang berjuang melawan COVID-19. Jadi aku pengen semua teman-teman yang ada di dunia tetap stand up for love. Kita berdiri di satu cinta, mencintai bumi kita, menjaga semuanya, dan semoga berharap ya, semoga ini will better soon. Karena not only our beloved country is affected, but all over countries in the world. Betul banget. Sekarang boleh? Besok boleh. Ini sampai 7 hari kayaknya kita dating ya. I'm so sorry kalau jelek ya suaranya, aku bukan singer lagi soalnya. It's okay. Jadi lebih ke singer di depan suami aja ya. Nyanyi di kamar mandi juga bareng suami. Lanjut silakan nyanyi. Halo, come on. Ini refnya aja ya. Soalnya kalau panjang takut dibayar. Silakan. If we all stand together as one time, then no one will get left behind. Stand up for love. Stand up and hear me sing. Stand up for love. Woo! Jadi kita harus stand up for love ya buat semuanya. That's very good, boy. Terima kasih buat BDD Media Komika. Yes, thank you buat Miss Al sudah hadir. Segala sudah pamit mundur. BDD Indonesia, sampai jumpa. Bye.